Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan ngebahas aplikasi bibit lagi, investasi reksadana. Oke, di video-video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan secara sederhana apa itu reksadana, kemudian macam-macam reksadana, kenapa kita memilih bibit, dan masih banyak lagi. Di video-video selanjutnya saya akan lebih fokus, lebih detail, lebih mendalam. Oke, jadi di video kali ini saya akan lebih fokus ke reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Kenapa? Karena menurut saya pada masa seperti ini kedua reksadana ini memberikan imbal hasil yang paling baik ketimbang reksadana saham. Yo, udah pasti dong. Karena kenapa? Keuntungannya kan istilahnya dari tempo yang paling singkat sampai menengah. Yang singkat itu kan seperti reksadana pasar uang, sedangkan yang menengah adalah obligasi. Pendek ke menengah. Saham saya singkirkan dulu. Kenapa? Karena di posisi-posisi seperti ini kayaknya saya sendiri ada reksadana saham dan saya lihat posisinya memang sedang cenderung turun, dan beberapa teman kita yang di Telegram Bibit juga sering menyampaikan bahwa portofolio mereka masih minus. Oke, jadi langsung saja kita lihat, ini adalah aplikasi Bibit saya dan keuntungan imbal hasilnya sudah 0,9%. Kita lihat di sini ada di dana pensiun itu ada minus 57.000, itu adalah minus dari reksadana saham saya. Kita kesampingkan itu dulu, saya akan fokus ke reksadana saham dan reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Kita lihat. Di reksadana pasar uang saya miliki, yaitu di Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini, posisi awal saya beli itu adalah 10 juta. Sekarang udah 10 juta 67.859.000 atau sudah mengalami peningkatan sebesar 0,68%. Wah, kayaknya kecil ya, Rick ya, ini posisinya. Oh, jangan salah dulu. Kita lihat kapan saya beli transaksi ini. Oke. Jadi kalau dengan saya reviewnya sampai benar-benar transaksi. Kita lihat story-nya ya. Jadi saya tanggal 16 September belinya. 16 September posisi saya beli Sukor Invest Area Market Money Market Fund ini tanggal 16 September. Dan sekarang tadi sudah plus 0,68% tanggal 16. Sekarang ya estimasi udah 1 bulanan lebih. Posisi dia memang di sini mengatakan bahwa returnnya adalah berkisar 6,91%. Jadi kalau dirata-ratakan ya, kalau misalnya sebulannya 0,5%an sekian, karena posisi sekarang saja sudah 0,68% ya, jadi 0,5 sekian ya, memang setahunnya 6%an sekian. Ini merupakan alternatif bagus bagi kalian yang ingin menyimpan dana dalam jangka waktu pendek. Oke, reksadana pasar uang lumayan kan ya, belum udah sebulan lebih 60-an ribu returnnya hampir 1%. Ini mungkin kalau udah 2 bulan ya 1%an. Mantap ya reksadana pasar uang. Berikutnya ke reksadana obligasi, ini yang saya ingin merekomendasikan teman-teman untuk ambil di posisi seperti saat ini karena returnnya wow. Kenapa? Oke, kita langsung lihat turun ke bawah aja. Sukor Invest Bond Fund, saya posisinya sekarang 20 juta. Waktu sebenarnya ini bukan posisi pertama saya. Pertama kali saya masuknya 10 juta dan kemudian saya top up lagi. Kenapa saya top up? Karena posisi waktu 10 juta itu saya ingat ini saya masuknya tanggal 2 Oktober, tapi nanti kita cek aja langsung ya. Kita cek aja langsung di historinya yang 10 juta ya. Sukor Invest. Sorry, di mana? Ini bukan. Nah, ini malah saya scroll ini padahal udah di atas. Oke, jadi posisinya tanggal 2 Oktober saya membeli Sukor Invest Bond Fund ini 10 juta, dan tanggal 19 saya beli lagi 10 juta. Kenapa saya beli lagi pada tanggal 19? Karena posisi pada waktu tanggal 2 dan kemudian pada tanggal 10-an ya, itu ya, tanggal tepatnya kalau nggak salah tanggal 14 atau 15. Sorry, saya lupa record waktu itu. Saya bandingin obligasi sama pasar uang, dan posisi pada saat itu ini benar serius saya lihat, tapi sayang saya nggak ada sempat screenshotnya. Ada mungkin ya, coba waktu itu saya sempat screenshot ya, posisi waktu pasar uang waktu saya sama dengan obligasinya. Ketika reksadana pasar uang itu sudah 1 bulan, itu bunganya atau returnnya sekitar 0,5% sekian, sedangkan obligasi yang baru saya masuk di tanggal 2 Oktober ini berarti per tanggal 15 ya, masalah 15 atau 16 seingat saya, itu pas posisi Sukor Invest pasar uang saya ini sebulan.
Jadi posisi tanggal 16 dari tanggal 2 Oktober ke 16 Oktober itu returnnya udah 1%an. 2 kali return dari pasar uang. Sehingga itu yang menyebabkan saya 3 hari kemudian saya melakukan top up lagi ke obligasi. Sehingga hasilnya, wow, returnnya sudah 1,6%. Padahal belum 1 bulan. Menarik. Kita lihat posisi Sukor Invest. Setahunnya returnnya diperkirakan adalah 12,44%. Sangat tinggi karena sudah net. Ini bisa menjadikan alternatif lain bagi kita untuk melakukan simpan dana kita ya. Jika dibandingkan dengan deposito, bunga kita masih dipotong pajak 20%. Kalau saya nggak salah hitungnya. Sedangkan kalau untuk di bibit ini ada nggak ya pemotongannya? Tapi setahu saya ini adalah nilai bersih yang kita terima. Seandainya ini 1,6% dan pada saat bulan istilahnya kan sekarang kan sekarang berapa? Tanggal 24 ya posisi rekam video ini. Berarti tinggal sekitar seminggu lagi. Seminggu lagi anggapan aja lah kita 1,8% sekian. 1,8% sekian kali sorry kok kalkulator saya di sini. Ini kalkulator saya. Maaf, matematika saya kurang. Jadi 1,8%. Aduh, kalkulatornya nggak ada baterai lagi. Ada yang bisa tahu nggak 1,8 kali 12 itu berapa? Sorry, 1,8 kali 12. 20-an%. Wow. Sangat menakjubkan bukan posisinya. Walaupun di sini dia hanya mengatakan bahwa tingkat returnnya adalah 12%. 3 bulan terakhir juga lihat 1 bulan terakhir posisinya naik terus. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyimpan dana yang jangka pendek hingga menengah, saya rekomendkan obligasi untuk sementara ini. Ya, posisinya masih sangat bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi di video-video berikutnya saya akan lebih menurut saya reksadana mana yang lagi enak kita masukin. Seperti itu. Tapi jangan lupa juga kita tetap ada melakukan yang namanya cost averaging ya, artinya sebulan sekali kita tetap store. Kalau ini yang namanya lump sum ya, atau apa ya, yang artinya sekali store banyak gitu. Jadi saya untuk dana-dana darurat atau dana yang diperlukan, saya masuknya ke pasar uang dan obligasi. Untuk investasi jangka panjang saya gunakan robo. Kebetulan robo kali ini saya belum top up, dan di video berikutnya saya akan memberikan gimana tips saya dalam melakukan top up pada robo, pada aplikasi bibit ini. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa di video kali ini cukup sekian. Jadi menurut saya posisi sekarang enaknya kita lagi main di reksadana obligasi. Ya, returnnya sangat wow banget. 1,6% itu belum sebulan. Dan 1 tahunnya itu 12,44% untuk Sukor Invest Bond Fund. Sekali lagi saya bukan promosikan Sukor Invest, saya di sini saya memang menggunakan, kebetulan saya cocok dengan yang ini, salah satunya ya tingkat returnnya cukup tinggi. Kedua juga dia bank penampungnya BCA, jadi saya kan nggak kena potong biaya transfer antar banknya. Berikutnya di video saya sebelumnya kan kita tahu ya bahas perihal top holdings, dan saya lihat top holdingsnya bagus, ya pegang obligasi pemerintah kebanyakan, sama prospektus yang istilahnya rapor per bulannya tuh masih sangat bagus sekali. Jadi saya pilih obligasi ini untuk menempatkan dana darurat saya. Ya, seperti itu. Ya, sekian video kali ini, semoga membantu teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah yang bagi yang bertanya, karena saya lihat masih ada yang bingung seputar reksadana. Padahal di aplikasi bibit ini sudah menawarkan hal yang sangat sederhana dan sangat simpel bagi kita semua yang ingin investasi di reksadana. Dan returnnya wow, sudah dilihat sendiri kan, ini bukan tipu-tipu. Jadi bagi yang tertarik dan baru pertama kali menginstal aplikasi bibit, jangan lupa memasukkan kode referral R cashback supaya Anda mendapatkan 25.000, saya juga dapat 25.000.
Sekian dulu video ini, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau apa, jangan malu-malu untuk tinggalkan di komen. Saya akan menjawab semampu saya, karena apabila ilmu dasarnya sudah bisa, kuda-kudanya bisa, ilmu lanjutan atau jurus pamungkasnya silahkan kalian pelajari sendiri. Di sini saya berusaha mencoba membantu teman-teman untuk mengetahui dasar-dasarnya dulu, sehingga mempunyai alternatif lain untuk penyimpanan dana kita. Nggak dicelengkan aja kan, yang dimasukin terus. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Dah.